Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rustiani Sari Dewi. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan dikenal pada tahun 1956 dalam acara Dartmouth Conference. Pada konferensi tersebut dijelaskan tujuan utama kecerdasan buatan, yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama menurut Kusuma Dewi, kecerdasan buatan merupakan studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Yang kedua, menurut Kristianto, kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Selanjutnya, menurut Gaskin, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Sudut pandang kecerdasan intelijen, kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Sudut pandang penelitian, studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sudut pandang pemrograman atau pemrogramming, kecerdasan buatan termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian atau search. Tujuan dari kecerdasan buatan. Yang pertama, dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program atau sistem buatan manusia ialah robot yang sudah ada di supermarket yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layak seperti manusia. Yang kedua, membuat mesin menjadi lebih pintar. Salah satu contoh komputer dulunya hanya bisa mengetik saja. Namun dengan seiring perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chatting, bermain game, dan yang lainnya. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh komputer memiliki program kalkulator yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah, perhitungan mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika. Sehingga dalam tahap ini kecerdasan buatan dapat bermanfaat sekali bagi semua manusia. Selain bermanfaatnya AI, ternyata AI juga mempunyai potensi kemampuan yang bisa dikatakan mengerikan. Yang pertama, artificial intelligence berkembang lebih cepat dari yang dibayangkan. Pesatnya perkembangan semua hal yang berkaitan dengan dunia teknologi memanglah luar biasa, termasuk di dalamnya kecerdasan buatan, dan tidak bisa dipungkiri. Dunia teknologi mulai memperlihatkan taringnya pada tahun 2000 sampai dengan 2014. Jangka waktu 14 tahun adalah waktu yang sangat cepat. Kalau kita melihat gadget atau teknologi yang dulu pernah populer dan booming di awal 2000-an, dan sekarang mulai punah dan tergerus oleh zaman dengan gadget-gadget yang jauh lebih canggih. Semua perusahaan teknologi sedang gencar-gencarnya melakukan riset atau perkembangan terhadap AI. Contohnya seperti raksasa teknologi Google, Apple, Microsoft, dan Facebook yang berlomba-lomba menetaskan kecerdasan buatan yang jauh lebih pintar dari sebelumnya. Karena hal inilah akselerasi perkembangan dunia AI jadi sangat cepat dari yang kita bayangkan. Buat generasi 90-an, coba kalian ingat era 2000-an awal.
Di era itu pernah nggak kalian bayangin 10 tahun ke depan nanti akan ada alat atau teknologi yang ada di genggam tangan kita. Bisa kita perintah hanya dengan perintah suara, atau mungkin seenggaknya teknologi itu bisa kita ajak ngobrol buat yang lagi kesepian, yang biar nggak kesepian lagi. Dan sekarang 10 tahun kemudian sejak era itu, teknologi itu sudah ada di genggaman kita. Apalagi kalau bukan smartphone. Coba bayangkan 5 atau 10 tahun ke depan ledakan teknologi AI seperti apa lagi yang bakal ada? Kurang dari 1 dekade ke depan, semua piranti atau gadget bahkan perlengkapan rumah akan disematkan kecerdasan buatan di dalamnya. Selanjutnya yang kedua, manusia akan tersaingi oleh robot. Makin pintar sebuah robot, makin banyak membantu manusia dalam memecahkan suatu masalah, terutama dalam sebuah industri. Menurut Profesor Mensur Ferdi dari Rich University, robot akan mengambil alih pekerjaan manusia dalam waktu 30 tahun ke depan. Pengangguran akan meningkat sampai dengan 50%. Meskipun terdengar mengerikan, tidak semua pekerjaan akan bisa diselesaikan oleh robot. Yang mungkin untuk sekarang ini, robot biasanya akan mengerjakan jenis pekerjaan yang berat dan membutuhkan ketelitian dalam siklus yang terus berulang. Kebanyakan pabrik di negara maju seperti Jepang, negara-negara lain di Eropa dan Amerika sudah mulai mempercayakan proses produksi pada robot. Robot yang sudah diprogram sedemikian rupa akan mampu mengerjakan suatu pekerjaan yang sama secara terus-menerus tanpa meminta kenaikan UMR atau gaji, dan tentunya robot tidak bisa capek atau sakit seperti manusia. Buat kalian usia produktif atau kalian yang nanti mulai masuk usia produktif, siap-siap aja pas lagi ngelamar kerja saingan sama robot. Selanjutnya yang ketiga, tahun 2040 robot akan lebih pintar dari manusia. Karena riset yang dilakukan terus-menerus oleh para punggawa teknologi, tentunya kecerdasan buatan akan semakin cerdas dari hari ke hari. Dan tentu juga dalam bidang robotika akan hadir nantinya sebuah robot yang kecerdasannya setara sama dengan manusia, atau bahkan lebih cerdas dari manusia. Pada tahun 2013, sebuah survei dilakukan oleh Nick Bostrom, yaitu seorang profesor dari University of Oxford. Survei ini dinamakan sebuah survei opini dari para ahli artificial intelligence, kemajuan masa depan dalam bidang artificial intelligence, dan jawabannya bervariasi. Tapi rata-rata dari para ahli dalam bidang AI mengatakan kemungkinan besar pada tahun 2040 robot akan memiliki kepintaran yang jauh lebih hebat dibandingkan manusia. Hasil survei tersebut sejalan dengan riset tentang kecerdasan buatan yang dilakukan oleh MIT pada tahun yang sama, yaitu 2013. Hasil riset tersebut mengatakan kecerdasan buatan yang paling cerdas pada saat itu yaitu tahun 2013. Kecerdasannya atau IQ-nya sama dengan anak balita yang berusia 4 tahun. Dan di tahun 2014 dengan AI yang lain, AI itu bisa memecahkan permasalahan matematika dengan level yang tinggi, yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Dan menurut mereka nanti di tahun 2029, rata-rata kecerdasan atau IQ AI setara dengan orang dewasa. Itu artinya hanya beberapa puluh tahun lagi,
Nggak bisa dibayangkan bagaimana jadinya ketika sebuah komputer yang dulu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari nantinya akan jauh lebih hebat dari penggunanya.